Angka inflasi bulan Juni di Amerika kembali membuat banyak orang terkejut. Inflasi di Amerika yang diharapkan banyak orang mulai turun malah kembali melompat naik menjadi 9,1%. The Fed juga tentu akan menjadi lebih agresif menaikkan suku bunganya. Bagaimana dengan nasib pasar di Indonesia? Masih ada peluangkah dalam suasana seperti ini? Berikut analisis dari Surya Dharma, Direktur Samuel Sekuritas Indonesia. Ya karena inflasinya yang begitu tinggi, itu berarti kan kenaikan Fed rate di bulan lalu itu efeknya nggak terlalu berasa gitu ya, karena mereka kan udah menaikkan 75 bips ya. Jadi karena itu ada kemungkinan Fed akan menaikkan suku bunganya lebih agresif lagi. Jadi kemungkinan bulan ini tuh bisa 100 basis point gitu. Ya tadinya kan orang memperkirakan 75 ya. Jadi ada kemungkinan dia front loading supaya nggak behind the curve lagi gitu. Awalnya mereka berhati-hati ya, nggak mau menaikkan suku bunga, ternyata inflasinya melonjak terus. Kemungkinan sih bulan ini probability-nya cukup tinggi untuk menjadi 100 basis point kenaikannya. Dan ini tidak akan berakhir karena akan diikuti juga nanti bulan-bulan selanjutnya, walaupun mungkin nggak setinggi itu ya. Jadi kemungkinan tahun ini kenaikannya sekitar 350 basis point lah. Jadi yang menarik sebetulnya kan BI itu kan tahun ini kan belum menaikkan suku bunga ya. Jadi yang perlu kita cermati adalah bagaimana reaksi BI terhadap kemungkinan kenaikan Fed ini gitu. Karena bulan ini tuh rapat Dewan Gubernur BI lebih duluan dibandingkan Fed. Kalau bulan kemarin kan mereka kan bisa ngintip dulu deh. Nah, jadi perkiraan kemungkinan sih mungkin BI juga akan menaikkan suku bunga ya bulan ini. Perkiraan saya sih ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin ada pertimbangan lain dari BI. Sebetulnya saya pribadi sih mengharapkan kalau misalnya Fed-nya begitu agresif, harusnya sih 50 ya. Tapi saya pikir sih mungkin juga 25 udah maksimum sih ya. Kalau melihat dari kehati-hatian dari BI ya. Kenapa kita itu agak ketinggalan? Karena selisih dari rate-nya BI dengan rate-nya Fed itu kan semakin mendekat gitu ya. Kalau semakin mendekat kan jadi kecenderungannya orang kan bakalan banyak yang switch juga ke US dollar pasti kan. Asing sebetulnya kalau di pasar saham sih year to date masih besar ya. Bulan lalu itu sebenarnya sampai 70 triliun rupiah masuk. Tapi setelah terjadinya pelemahan rupiah yang mendekati 15.000, setelah BI memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga bulan lalu, akhirnya itu kan banyak dana yang keluar juga gitu. Kalau saya hitung mungkin ada sekitar 12 atau 13 triliun keluar dalam sebulan gitu ya. Jadi secara volume memang masih net buy asing di pasar saham. Kalau obligasi kan net sell ya. Tapi sebulan terakhir itu terjadi dana yang keluar besar gitu karena pelemahan rupiah tadi. Karena market kita itu sangat sensitif terhadap pelemahan rupiah ya. Nah jadi kalau inflasi kita saat ini mungkin masih terjaga, tapi kan kecenderungannya agak naik ya. Jadi terakhir itu 40% gitu ya. Ya itu kan udah tinggi kan, apalagi kan ada rencana kenaikan listrik untuk di 3.300 ke atas, jadi itu beberapa hal yang mungkin bisa menaikkan inflasi. Nah di satu sisi kita juga perlu perhatikan bahwa harga-harga komoditas yang metal sudah mulai agak menurun ya kan sudah kembali ke harga awal tahun, walaupun mungkin masih lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, karena salah satunya mungkin di China itu juga kan agak melemah ya. Tadi second Q 2022 kan baru mengeluarkan resultnya GDP di China itu ternyata kan cuma 0,4% gitu ya. Mungkin salah satunya karena adanya lockdown. Jadi kalau selama ini pemerintah masih bisa memberikan subsidi karena tingginya harga komoditas, nah ini berarti kan kalau dengan komoditas ini mulai melemah, ada kecenderungan kan subsidinya mungkin tidak bisa sebesar itu lagi gitu ya. Nah jadi itu mungkin mesti kita perhatikan juga gitu. Kalau saya lihat sebetulnya itu kan semua yang terjadi karena faktor dari luar gitu ya. Tapi sebetulnya kalau di dalam negeri sendiri itu kita pembayaran ekonominya berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau kita lihat Q 2022 aja kan peningkatan laba bersih emiten yang tercatat di IHSG itu kan sangat tinggi. Dari 80% yang kita sedang beli itu kira-kira kalau saya nggak salah itu sudah 100% year on year kenaikan laba bersih. Begitu pula dengan beberapa perbankan, khususnya bank-bank besar itu kan laba bersihnya kemungkinan tahun ini tuh bisa mencatatkan rekor tertinggi, dan bulan ini kemungkinan kan mereka mulai merilis laporan keuangan second Q yang saya perkirakan akan bagus. Jadi di dalam negeri sebetulnya pemulihan ekonomi terlihat di berbagai sektor ya.
Dan itu juga terrefleksi dari pertumbuhan kredit kita, ya sampai bulan Mei itu udah di atas 9% year on year. Kredit modal kerja dan kredit investasi itu sudah mengalahkan pertumbuhan dari kredit konsumer yang pada waktu COVID sangat dominan di konsumer gitu. Nah sekarang tuh mulai berbalik gitu, berbagai sektor semuanya tumbuh, termasuk sektor utama seperti hotel perdagangan sama industri pengolahan itu sekarang udah mulai tumbuhnya positif gitu. Jadi sebetulnya di dalam negerinya sih rata-rata bagus, cuman ada faktor luar ini yang kita mesti pertimbangkan karena kalau mungkin itu kan sangat sensitif gitu. Belakangan ini tertekan lah karena kan adanya dana asing yang keluar kan, yang seperti saya katakan tadi sebulan terakhir itu kan sekitar 12 atau 13 triliun keluar. Jadi kalau dana asing keluar, biasanya yang paling kena duluan big cap khususnya big bank, itu sih normal terjadi, tapi harganya turun dan sebentar lagi akan mengeluarkan result yang bagus, jadi harganya menjadi menarik sekarang gitu. Begitu nanti investasi mulai masuk lagi, pasti yang dikejar pertama ya big bank juga gitu, big cap juga gitu. Di sektor energi seperti batu bara juga masih positif ya, karena perang itu kan membuat banyak negara Eropa kembali memakai batu bara gitu ya. Walaupun kemarin ada berita mengenai China kembali membuka perdagangan dengan Australia ya, untuk batu bara Australia ya. Walaupun Australia sebetulnya kalau di tinggi ya, jadi kalau Indonesia itu kebanyakan kalau rendah yang bisa buat power plant gitu ya. Tapi mungkin efeknya tetap ada, tapi harga tetap tinggi, jadi itu juga saya cukup positif. Kemudian beberapa yang defensif juga ya, seperti konsumer yang udah lama ditinggalkan orang kan, itu juga mungkin kembali menarik, karena mereka mungkin bertahan ya di gonjang-ganjing ini, harus harga bahan bakunya kan mulai turun sekarang ya, jadi itu juga mungkin positif. Dan mungkin sektor telekomunikasi juga ya, dan menaranya juga saya pikir itu cukup defensif ya, karena penggunaan data telekomunikasi kan tetap tumbuh terus ya di saat terjadi gonjang-ganjing seperti sekarang juga.